Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang haqqu al-mayyiti 'ala al-ahya, hak orang yang meninggal atas orang-orang yang hidup. Jadi mayit, saudara kita yang meninggal itu punya hak yang harus kita tunaikan. Dan ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah saudara kita yang lagi sakaratul maut, ya. Kemudian yang kedua, saudara kita yang sudah meninggal. Kemarin kita sudah bahas tentang jenis yang pertama, yakni tentang saudara kita yang dalam keadaan sakaratul maut, yang sebentar lagi ruhnya dicabut. Ada 7 hak apabila kita berada di sampingnya yang harus kita ingat. Yang pertama apa? Yang pertama, kita ingatkan orang tersebut untuk ridha dengan takdir, dan untuk bersabar. Kemudian yang kedua, untuk apa? Berhusnudzon kepada Allah. Yang ketiga, diingatkan juga supaya apa? Antara khauf dan roja, antara dua hal ini. Jadi antara khauf dan roja, harus punya rasa takut dan juga ada pengharapan. Apabila seorang hamba yang dalam kondisi sakaratul maut kemudian punya dua hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari apa yang dia takuti, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia harapkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, diingatkan juga untuk menunaikan hak-hak hamba apabila punya tanggungan. Kemudian yang kelima, diingatkan untuk tidak minta segera mati atau meninggal, walaupun sakitnya parah. Parah. Dan saya berjanji untuk menyampaikan hadis ikhwani fillah tentang pentingnya atau tentang keutamaan umur panjang, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan
Al-Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadisnya dari Ubaid bin Khalid radhiyallahu an. Beliau berkata, "Akhan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina rajulain." Dalam hadis ini kata Ubaid bin Khalid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua orang sahabat. Fastushhida ahaduhuma. Kemudian salah satunya meninggal. Meninggalnya bukan di rumah, bukan di atas kasur, bukan di tengah-tengah keluarganya, tetapi dikatakan oleh Khalid atau Ubaid bin Khalid dalam hadis ini meninggalnya mati syahid. Semua kita ikhwan fillah kaum muslimin yang memiliki keimanan yang tinggi, yang mengharapkan surga, ingin mati syahid di jalan Allah dan tidak pernah takut mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggal mati syahid di jalan Allah merupakan kemuliaan yang besar. Nah, salah satu dari dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan syahid di medan pertempuran. Wa baqiyal akharu ba'dahu aman. Dan yang lainnya masih hidup, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggal dari saudaranya ini. Berapa lama? Aman 1 tahun. Aman 1 tahun. Jadi saudaranya meninggal duluan, kemudian yang lainnya setelah 1 tahun meninggal. Tapi meninggalnya bukan mati syahid. Lihat, tsumma mata, meninggal. Fattaba'na janazatahu wa ma'ana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun mengiringi jenazahnya. Dan bersama kami ada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ikut mengiringi jenazah sahabat tersebut. Faj'alna nad'ullaha wa narghabu ilaihi an yulhiqahu bisahibihi. Ini kata para sahabat. Maka kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan untuk sahabat yang baru meninggal ini, yang 1 tahun ditinggal oleh saudaranya dalam keadaan mati syahid. Kami semua berdoa kepada Allah. Kami mengharapkan bahwa sahabat ini diikut sertakan kedudukannya dengan sahabat yang mati syahid. Kemudian ikhwani fillah, di tengah-tengah keadaan seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Kata Rasul, ayyuhuma ta'udduna afdal? Siapa di antara keduanya yang kalian pandang lebih utama? Apakah yang mati syahid atau yang barusan meninggal? Kata Rasul, ayyuhuma ta'udduna afdal? Siapa di antara kalian, siapa di antara keduanya yang kalian pandang lebih utama? Banyak di antara kita ikhwan fillah yang meninggal mati syahid lebih utama, ya kan? Dan ini nanti kita lihat jawaban sahabat. Kita lihat, faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tsumma qulna, kemudian kami berkata lagi. Para sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, asy-syahidu afdaluhuma. Ya Rasul, tentunya yang syahid, yang mati syahid itu yang lebih utama. Yang meninggal di medan pertempuran, mati syahid, membawa senjata,
bertempur dengan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan kalimatullah. Ini orang yang berjihad. Oleh karena itu para sahabat bilang asyahidu afdaluhuma. Ya Rasulullah, tentunya yang lebih utama orang yang mati syahid. Kita lihat ikhwati fillah rahimakumullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala ta'udduna li hadha fadilatah salatahu wa amalahu ba'da amalihi lima bainahuma ab'ad mimma bainas samai wal ard." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian melihat, menghitung, menganggap, melihat keutamaan yang dia miliki, sahabat yang belakangan meninggal ini? Kata Rasul, solatnya, artinya solatnya yang dia lakukan sepeninggal sahabatnya yang sudah mendahuluinya satu tahun silam. Kemudian kata Rasul, wa amalahu, dan amal-amalnya ba'da amalihi, 1 tahun yang dia lakukan setelah dia meninggal, setelah amalnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, derajat antara keduanya itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu antara langit dan bumi, bahkan lebih jauh. Bahkan lebih jauh. Ikhwati fillah, dari sini kita tahu bahwa umur itu sebuah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang manusia, khususnya muslim. Dengan umur tersebut, seseorang ikhwani fillah bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan umur, seseorang bisa isi hidup dengan amalan-amalan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan seseorang dengan umurnya bisa digunakan sholat. Lihat, sholat itu mengangkat derajat seseorang, amalan-amalan kebajikannya, dan seterusnya. Dan dari sini juga kita tahu, seperti yang Anan sampaikan dalam pertemuan yang lalu, ikhwan fillah, sangat bodoh sekali kalau ada orang ingin cepat-cepat meninggal. Kalau ada masalah, ya, cari baygon, diminum baygon, ya. Daripada minum baygon, akhi, minum apa enaknya? Minum air putih, ya, sehat. Atau jus alpukat, ya kan? Ini minum baygon, yang meninggal orang, bunuh diri. Nanti di akhirat dihukum, disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, suruh minum baygon terus itu. Ya, ada yang gantung diri, ada yang nerjunkan diri dari genteng, ya. Dikiranya setelah meninggal bunuh diri itu enak, padahal la haula wala quwwata illa billah, naudzubillah, ya. Siksaan menanti. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, udziba bihi, dia akan diazab dengan itu juga. Diazab dengan cara dia bunuh diri dan dengan alat dia bunuh diri. Kalau bunuh dirinya dengan pisau, dihukum dengan pisau. Bunuh dirinya jatuhkan dari atas genteng atau dari atas gunung, disiksa demikian, dan seterusnya, ya. Dan lebih parah lagi, ikhwan fillah, seperti yang saya katakan, ya, sebagian dari kelompok sempalan, ya, mengatasnamakan jihad fisabilillah, kemudian melakukan bunuh diri dengan istilah bom bunuh diri, dipasang di badannya bom pakai ransel, kemudian meledakkan diri. Yang lebih konyolnya, dia sendiri yang ledakin, nggak ada angin barat, nggak ada angin timur, meledak sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jihad seperti itu gimana ceritanya? Ya, ini perbuatan yang konyol, ya, ini, dan tidak dibenarkan.
ngebom masuk ke tempat keramaian, di hotel, orang lagi istirahat, ya, ada orang Islamnya juga, hatta orang kafir nggak dibenarkan, karena datang ke negeri Indonesia dengan aman, ya, ada visa, kemudian diterima, tidak halal bagi siapapun di antara kita kaum muslimin merobek jaminan seorang muslim, apalagi pemerintah. Ya, Ustaz, bukankah yang dibom itu mereka melakukan kerusakan, nari-nari telanjang di hotel-hotel tersebut seperti di Bali? Saya mah setuju kata siapa? Itu maksiat, tetapi tidak boleh dengan alasan tersebut kita bunuh orang tanpa hak. Kalau tahu, dideportasi saja, suruh pulang ke negerinya, selesai. Ya tidak? Bukan sebagai alasan untuk membunuh orang tanpa hak. Ini kalau tahu seperti itu, melakukan maksiat, melakukan kerusakan, ditangkap, kembalikan ke negaranya. Tapi bukan di bom, lagi tidur di bom. Gimana ceritanya? Dan ini bukan akhlak muslim. Ini akhlak pengecut. Ngendap-ngendap, sembunyi-sembunyi. Bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan dari nikmat umur panjang. Nikmat umur panjang. Banyak di antara kita diiming-imingi, atau sebagian anak muda itu yang nggak paham Al-Quran dan Sunnah, bahasa Arab juga nggak paham, tidak keluaran dari pesantren, ya, yang banyak tertipu ikhwani fillah itu ternyata orang yang tidak keluar dari pesantren. Dan salah, sangat salah kalau dikatakan pesantren itu sarang teroris. Justru yang mudah termakan, ya, adalah orang-orang yang tidak pesantren kemudian punya semangat sementara tanpa ilmu. Akhirnya apa? Diiming-imingi surga, bidadari, ngebom. Ustadznya yang suruh ngebom, enak di hotel duduk. Ya, ini musibah besar. Ini yang harus kita pahami. Jadi ikhwani fillah, umur panjang merupakan kenikmatan. Dan kita jaga umur panjang, bersyukur pada Allah dengannya, dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian yang keenam kemarin kita sampaikan adalah dengan membacakan apa? Mentalkinkan syahadat la ilaha illallah, mentalkinkan syahadat. Kemudian yang ketujuh, ketika datang di sampingnya tidak boleh kita berkata kecuali kebaikan. Kemudian kita masuk ikhwani fillah kepada hak mayyit setelah kematiannya, setelah ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 juga. Ada 7. Saya baca insyaallah dengan singkat-singkat saja karena waktunya sangat sempit. Yang pertama, setelah ruhnya diambil adalah an yugmidu ainaihi, ditutup kedua matanya, dipejamkan kedua matanya. Biasanya kalau orang meninggal matanya melotot, ya. Nah, itu. Kalau kita melihat saudara kita seperti itu, hak yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tutupkan matanya. Ditutup matanya. Jangan takut, jangan dulu melotot lari. Ya, ngeri. Enggak, itu biasa. Itu biasa. Ya. Karena apa? Karena ada hadis Ummu Salamah
Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aqmadahu thumma qala inna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Hadis Ummu Salamah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah, dan mata Abu Salamah itu terbuka, ya. Fa'aqmadahu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memejamkannya, menutupkannya. Tsumma qala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya ruh apabila dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh mata. Itu. Jadi diikuti oleh mata. Kemana dia pergi, mata jadi seperti itu, melek, ya. Dan ini adalah merupakan sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjumpai salah satu saudara kita demikian, maka kita tutup. Ini saat-saat yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan, yang akan menimpa kita semua. Pasti dan pasti, sesuatu yang sangat pasti, siapapun orangnya di antara kita, tidak pilih-pilih. Kalau sudah saatnya meninggal, pasti meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada, pasti akan dijumpai oleh kematian, walaupun berada di benteng yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat. Kalau sudah ketentuan meninggal, harinya, jamnya, meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat maut. Yang kedua, an yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi. Hak yang kedua adalah ditutup, ya, dengan pakaian yang menutup seluruh badannya, ditutup dari kepala sampai kaki. Ini hak yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah ketika wafat, sujiya bi burdin habrah, ditutup dengan kain habrah, ditutup. Jadi ketika melek, matanya melek, terbuka, pertama kali kita tutup, yang kedua ditutup dengan kain. Yang ketiga, ikhwani fillah, an yu'ajjilu bitajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu. Jadi segera diurus, dikeluarkan apabila sudah jelas kematiannya. Jadi Nabi SAW pernah berkata, asri'u bil janazah, segerakan urus jenazah, jangan nunggu fulan nunggu, ya, jangan nunggu saudaranya masih di luar negeri nunggu, ya, tidak sesuai dengan sunnah, segerakan. Nah itu, fala yajuzu an yu'akhkhar al-mayyitu hatta ya'tiya fulan wa fulan fa inna dhalika mukhalifun li syara'. Kata Syekh, tidak boleh diakhirkan mayit ini sampai datang si fulan, karena hal tersebut menyelisihi syariat. Rasul berkata, asri'u bil janazah. Yang keempat, an yakumu bi taksilihi wa takfinihi was salati alaihi wa dafnihi ala sunnah ba'idan anil bid'i wal mukhalafati allati ahdathaha an-nasu wa ma anzalallahu biha min sultan. Ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Kalau bisa kita kasih wasiat di bantal kita, setiap kau tidur tulis, kalau saya meninggal, yang ngurus memandikan dan seterusnya fulan, kalau nggak ada fulan, nggak ada fulan, si fulan. Nah itu. Yang keempat,
dimandikan, dikafani, dan disolati, ya. Kemudian dimakamkan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'idan anil bid'ah, jauh dari bid'ah dan mukhalafat, hal-hal yang menyelisihi atau menyimpang dari apa yang dilakukan oleh banyak manusia yang tidak ada hujjah sedikit pun tentangnya. Jauhkan dari bid'ah, ya saudara kita, jauhkan dari bid'ah. Apalagi kita punya saudara yang Masya Allah dia hidupnya megang sunnah, ya. Nah, kalau ada wasiat enak akhi, ada wasiatnya, wasiat. Nanti yang belum ngerti sunnah, oh serahkan sama siapa fulan, urusi mandinya, kain kafannya, kemudian solati dan seterusnya. Kalau nggak ada si fulan, urusi si fulan. Jangan satu orang, karena kalau satu orang bisa jadi dia lagi di luar kota kan, atau lagi di luar negeri, atau lagi di mana, yang mudah. Jangan satu orang. Tapi kita tulis wasiat beberapa orang yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena istilah sebagian kita penghormatan terakhir, ya. Nah ini saudara kita muliakan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mandikan yang benar sesuai dengan sunnah, karena Anda pernah melihat dengan kepala mata langsung cara mandikan si mayit kayak mandiin ayam setelah dipotong, ya. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada penghormatannya. Akhir keran dikucurin di hidung. La haula wala quwata illa billah. Ana mau bilang gimana, takutnya ribut. Kan gitu. Enggak benar. Ngurusi jenazah mayit seperti ketika hidupnya. Urusi dengan lemah lembut cara mandikannya, jangan digosok kasar-kasar, ya. Kan kita nggak mau digosok sama orang kasar-kasar kan, dengan lemah lembut, terus sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, iya, dikafani, disolatkan. Dan ikhwani fillah, janji Rasul SAW yang mulia, Masya Allah, kalau yang nyolatinya berapa? 40 ahli tauhid dapat syafaat, ya. Oleh karena itu perbanyak kawan yang solih, jangan perbanyak kawan yang jahat, ya. Perbanyak teman-teman yang soleh, karena manfaat di dunia ketika meninggal dan di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-54, "Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul." Katakanlah, taati Allah dan taati Rasul. Dan mentaati Rasul itu mendapatkan hidayah. Kata Allah, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Juga surat An-Nur ayat 54. Apabila kalian mentaati Rasul, kalian mendapatkan hidayah. Jadi hadisnya paham ya, hadis tentang enggak boleh kita melakukan perbuatan bid'ah. Rasul bilang, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan maka akan tertolak, tidak akan diterima. Hadisnya sahih. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima, ikhwan fillah, kita doakan, yakni an yad'u lahu, doakan kebaikan. Doakan kebaikan ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam 5 keadaan. Ketika sebelum dicabut nyawanya,
Ya kan? Ini sudah kemarin, tapi kita ulangi lagi. 5 tempat ketika saudara kita ini belum dicabut nyawanya, kita doakan kebaikan. Karena Rasulullah SAW pernah berkata dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Idza hadartumul marid", apabila kalian menghadiri, mengunjungi orang sakit yang di sini dikatakan al-mayyit, lagi sakaratul maut, faqulu khairan, katakan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan ucapan kalian. Subhanallah. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, ikhwani fillah, sakaratul maut, kita datang, masya Allah, insyaallah khair. Allah menerima, Allah ampuni dosa antum, masya Allah. Nah itu, ya. Insyaallah kita bertemu di surga, insyaallah biiznillah. Misalnya begitu. Nanti diaminkan sama malaikat. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat mengaminkan ucapan kalian. Kemudian yang kedua, doa ba'da qabdir ruh, setelah dicabut nyawanya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, memasuki rumah Abu Salamah untuk menemui Abu Salamah, kemudian setelah meninggalnya, setelah memejamkan mata, Rasul bilang, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini diantara doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadisnya bisa antum lihat riwayat Muslim nomor 920. Bisa dicatat nomor 920. Hadis riwayat Muslim nomor 920. Nanti bisa dicek di situ bagaimana ucapan atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa ketika salat jenazah. Doa ketika salat jenazah. Oleh karena itu, ikhwani fillah, hendaknya selalu kita ingat doa-doa yang ada di salat jenazah. Ya. Doa-doa yang ada di salat jenazah. Salat jenazah pertama takbir, kemudian baca apa? Al-Fatihah. Takbir lagi, kemudian baca salawat. Takbir lagi, baru doa. Baru doa. Doanya panjang, ya. Seperti doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, bisa dicatat nomor 963. Hadisnya nomor 963. Rasul pernah mencontohkan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ini doanya Masya Allah. Kalau orang-orang soleh datang, doakan si mayit, subhanallah. Ini yang kita harapkan. Dan saat inilah saat yang sangat dibutuhkan oleh si mayit. Dan doanya Masya Allah. Sampai para sahabat yang hanifillah, ketika Rasul nyolati sahabat yang lain, iri mereka ingin yang meninggalnya. Didoakan sama Rasulullah SAW. Dan doanya Rasul mustajab. Ya. Dan ketika yang perlu kita ingat adalah ketika kita sholati mayit, kita harus ikhlas. Ikhlas dan doa khusyuk kepada Allah untuk saudara kita ini. Untuk saudara kita ini. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ma'ruf kalau ini, ya. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Di antara maknanya wasi' mudkhalahu, luaskan tempatnya, tempat masuknya, tempat dia di situ. Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Cuci atau mandikan dengan air, ya. Kemudian salju
dan embun. Wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas. Bersihkan dia dari kesalahan seperti pakaian pakaian putih disucikan dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Ini doa Rasulullah. Gantikan dia, berikan rumah tempat tinggal yang lebih baik dari rumahnya sekarang. Wa ahlan khairan min ahlihi. Berikan ganti keluarga yang lebih baik daripada keluarganya sekarang. Wa zawjan khairan min zawjihi. Pendamping yang lebih baik daripada pendampingnya. Zawjan. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke surga. Subhanallah, doanya luar biasa. Wa a'idhu min adzabin nar, dan lindungi dia dari azab api neraka. Wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Lindungi dia dari azab kubur dan azab api neraka. Ini doa. Kan mau dikuburkan. Minta doa, wa'idhu min adzabil qabr. Ya Allah, lindungi saudaraku ini dari azab kubur. Ini doa sangat penting sekali, ikhwati fillah. Sangat penting sekali. Dan banyak lagi doa-doanya. Ini diantaranya. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah setelah dimakamkan. Setelah dimakamkan juga ada hak di situ. Kita doakan saudara kita. Karena Rasulullah SAW ketika selesai dari menguburkan mayit, beliau berdiri, kemudian dia berkata, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian, minta agar dikuatkan karena sekarang dia sedang ditanya. Minta, ya Allah, lindungi dia dari azab kubur dan seterusnya. Nah ini ya, ketika dikubur. Kemudian yang kelima, inda ziyaratil kubur, ketika mengunjungi kuburan. Wa bi dhahril ghaib, atau tidak mesti mengunjungi kuburan, ketika kita berada di mana saja kita ingat saudara kita doakan, ya Allah ampuni dia. Lihat, kalau antum kita punya saudara yang solih, ikhwani fillah, ini lebih bermanfaat dari kadang-kadang lebih bermanfaat dari keluarga kita sendiri. Kalau kita punya kawan soleh, itu mendoakan kita ketika ingat. Adapun anak-anak, saudara-saudara lagi rebutan apa? Rebutan harta waris. Mikirnya kapan dibagi warisannya, kapan dibagi warisannya. Tapi saudara atau kawan kita yang soleh di pojok di masjid berdoa kepada, ya Allah, si fulan mendahului ana, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah. Ya, muliakan dia. Lindungi dari azab api neraka, masukkan ke surgamu, ya Allah. Nah, itu. Jadi perbanyak kaum orang yang soleh, ikhwani fillah, untuk saudara-saudara kita. Anda loncat, ya. Kita masuk sekarang ke hak yang keenam. Hak yang keenam adalah wa min haqqil mayyit 'alal ahya ba'da mautihi an yubadiru biqada'i dainihi, segera menunaikan utangnya, segera tunaikan utangnya. Karena ikhwani fillah, utang ini bahaya. Ada sebuah hadis dari Sa'ad bin Al-Atwal. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Anna akhahu mata wa taraka 300 dirham, bahwa saudaranya meninggal dan dia meninggalkan 300 dirham. Kemudian dia juga tinggalkan keluarganya, anak-anak dan seterusnya, keluarganya maksudnya. Kemudian dia berkata kepada Rasul, saya berkata, saya ingin menginfakkan harta tersebut, ya, kepada keluarganya. Kemudian Rasul SAW berkata, kata Rasul kepada Sa'ad bin Al-Atwal, inna akhaka mahbusun bidainihi, sesungguhnya saudara anda ini itu tertahan karena utangnya. Faqdi anhu, tunaikan dia. Kemudian segera ditunaikan. Dia berkata ke Rasul, ya Rasulullah, saya telah menunaikan utangnya kecuali 2 dinar. Kata beliau,
ada seseorang wanita yang mengklaim itu punyanya dia berutang pada wanita tersebut. Kata Rasul, a'tiha, berikan, karena dia berhak dikasih. Nah, ini dari hadis yang mulia ini khonifillah kita mengetahui bahwa seorang muslim itu tertahan karena utangnya. Wal'iyadzubillah. Sudah isya belum ya? Kenapa Pak? 1 menit lagi ya. Panjang-panjang hadisnya ya. Baik, berikutnya juga hadis Jabir bin Abdullah ikhwan fillah, yang Rasul SAW tidak mau sholati seseorang ketika mati atau meninggal salah satu sahabat. Kemudian kata sahabat, kami sudah memandikan, juga sudah mengkafani, sudah kasih kafur ya. Kemudian kami letakkan seperti letakkan jenazah. Kemudian Rasulullah SAW malah suruh orang lain nyolati. Kata Rasulullah SAW, la'alla ala sahibikum daina. Ya, ini saudara antum ada daina, ada utangnya kan? Kemudian kata para sahabat, na'am, dinaran. Ya, dia punya utang 2 dinar. Apa kata Rasulullah SAW? Sallu ala sahibikum. Kalian yang sholati. Sampai Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, huma alayya. Wahai Rasulullah, 2 dinar tanggungan saya. Ya, ketika Rasulullah SAW tahu demikian, singkatnya Rasul sholati. Kemudian ikhwani fillah, setelah disolati, Rasul SAW ketika bertemu dengan Abu Qatadah nggak lupa. Rasul bertanya kembali, ini saking perhatian tentang utang. Rasul katakan, ma sana'at ad-dinaran. Apa yang diperbuat oleh 2 dinar itu, wahai Abu Qatadah? Kata Abu Qatadah, qad qadaituhuma ya Rasulullah. Saya telah menunaikannya wahai Rasulullah. Utangnya telah saya bayar. Kemudian kata Rasulullah, sekarang kulitnya apa? Kulitnya barodat ini dingin. Ini menunjukkan bahwa utang 2 dinar itu membakar kulit si mayit. Kata Rasulullah SAW, ketika setelah ditunaikan utangnya sudah dingin, barodat. Di hak orang lain sangat besar, ikhwan fillah. Hak orang lain sangat besar. Dari sini kita mengetahui dari hadis yang tadi bahwa utang ini sesuatu yang besar dan bisa dibayarkan oleh orang lain walaupun bukan keluarganya. Oleh teman kita misalkan, saya tanggung utangnya si fulan, dibayarkan. Nah, itu boleh seperti itu. Ya. Seperti Abu Qatadah membayarkan utang salah satu dari kaum muslimin dari sahabat Rasulullah SAW. Kita lanjutkan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hak yang ke-7. Jadi hak yang ke-7, min haqqil mayyit al auladihi ba'da mautihi. Hak yang meninggal, hak si mayit atas anak-anaknya setelah meninggalnya. Ini wajib kita ketahui karena kita semua punya orang tua. Ya. Kalau kita sayang sama orang tua, maka perhatikan ini. Banyak di antara kita yang menyesal, orang tuanya udah meninggal, katanya nggak bisa lagi, ya, nggak bisa lagi berbakti. Padahal enggak. Justru setelah kematiannya atau setelah kematian orang tua kita, di situ bisa kita bakti, bahkan mungkin lebih dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu harus kita perhatikan. Yang pertama dari hak yang ke-7 ya, adalah an yaqdu anhu shauman nadri, menunaikan puasa nazarnya. Jadi kalau kita tahu ada orang tua kita bernazar puasa apakah 3 hari ya atau 5 hari, belum sempat ditunaikan, kemudian dia meninggal duluan, wajib bagi anak-anaknya untuk menunaikan, mengganti atau menunaikan puasa nazarnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu," kata Rasul. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki kewajiban berpuasa, maka dipuasakan atau diganti, dibayar oleh walinya, oleh anak-anaknya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalkan ibu kita meninggal, kita tahu ibu kita ada janji nazar puasa 10 hari, kita ganti, ya. Dan hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas, anna Sa'ad ibn Ubadah istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sa'ad bin Ubadah, dia minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibunya meninggal, ibunya punya nazar. Kata Rasul, iqdi anha, tunaikan nazarnya, tunaikan nazarnya. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya. Ini salah satu hak mayit orang tua. Kalau si mayitnya adalah orang tua kita, orang tua kandung, punya puasa nazar, wajib kita ganti, wajib kita ganti sejumlah puasanya yang belum ditunaikan. Kita perhatikan perkataan penulis, amma idza matal mayyitu wa alaihi siyamun min Ramadan. Adapun apabila si mayit, maksudnya orang tua kita meninggal, dia punya utang puasa Ramadan, ya, bukan puasa nazar, tapi utang puasa apa di sini? Puasa Ramadan. Fa'ala auladihi an yut'imu an kulli yaumin miskina. Maka wajib bagi anak-anaknya untuk membayar fidyah setiap hari, ya, diberikan kepada orang miskin. Jadi yang benar puasa Ramadan, kalau orang tua kita punya utang, biasanya yang punya utang itu ibu-ibu, ya, karena head, dia punya apa, kebiasaan tiap bulan, ya. Ya itu bagi walinya bayar dengan cara apa? Bayar setiap hari, bayar satu orang miskin. Misalkan utangnya 6 hari, berarti 6 kali, ya, 6 kali. Bisa sekaligus, bisa juga setiap hari. Ini yang harus kita perhatikan. Adapun puasa nazar diganti dengan berpuasa lagi. Ini yang disebutkan di halaman 364 oleh penulis kitab ini. Beliau salah satu murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Yang kedua, kalau orang tua meninggal, si anak mau tadi berbakti, bagaimana caranya? Ya, tadi kan tidak sedikit ikhwani fillah orang yang menyesal, ya. Bahkan orang yang sudah berusaha bakti sama kedua orang tuanya, betul-betul susah payah, ketika ibunya meninggal, ketika ayahnya meninggal, dia merasa apa? Merasa kurang baktinya, merasa kurang. Banyak di antara kita ketika ingat ayahnya, ketika ingat ibunya, nangis, ya. Apalagi kalau dulu, ya Allah, belum bisa membalas kebaikan ayah ibu, kan gitu. Nah, bagaimana caranya membalasnya sekarang kalau misalkan ayahnya meninggal atau ibunya meninggal? Kita perhatikan. Kata penulis di sini, an yajtahidu fil a'malis salihah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, giat, rajin, semangat untuk memperbanyak amal soleh. Fa inna lil walidaini mithla ujurihim duna an yanqusa min ajrihim syai'un. Karena apa? Sesungguhnya dua orang tuanya
akan mendapatkan seperti pahala anak-anaknya, seperti pahala mereka, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka, pahala anak-anak itu. Ya, jadi misalkan ada seseorang namanya Abah Zaid, punya anak 5, Muhammad, Utsman, kemudian Fatimah, Zainab, dan seterusnya. 5 anak ini beramal soleh, semuanya soleh. Muhammad Zaidnya jadi dai semua, masya Allah, jadi dai, ya, ngajar ngaji, itu pahalanya nyampe ke orang tua, ya. Atau nggak mesti jadi dai, kan orang nggak mesti jadi dai, nggak semua orang harus jadi dai atau jadi ustadz. Dia baik, dia isi hari-harinya dengan amal-amal kebaikan, sedekah, kemudian Senin Kamis puasa, di malam hari sholat malam, sholat duhanya, berzikirnya. Ini orang tuanya akan mendapatkan pahalanya, subhanallah. Orang tuanya akan mendapatkan pahala. Jadi ingat, untuk kita semua, kalau kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah berada di alam barzakh, sudah dikubur, di kuburan, ini kesempatan. Intinya jadilah orang baik, jadilah anak-anak yang soleh dan solehah, karena pahalanya akan sampai, orang tua akan memetik hasilnya. Karena kata ulama, li'annal walada min sa'yihima wa kasbihima, karena anak itu hasil dari usaha orang tuanya atau kedua orang tuanya. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, di surat An-Najm. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali hasil jerih usahanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbih, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah hasil dari usaha tangannya, hasil dari usahanya, dan sesungguhnya anaknya adalah hasil dari usahanya, kata Rasulullah SAW. Dari hadis ini, ikhwan fillah, kata ulama, fal walidul mayyitu yantafi'u min sadaqati waladihi. Anak orang tua, maksudnya orang tua yang meninggal, dia akan bisa mengambil manfaat dari sedekah anaknya, dari kebaikan anaknya, dari amal soleh anaknya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, marilah kita memperbanyak amalan soleh, karena dengan amalan soleh ini orang tua kita yang sudah meninggal akan mendapatkan pahalanya. Tentunya amalan soleh yang betul-betul dijaga keikhlasan dari apa yang dilakukan oleh kita semua, karena yang paling penting adalah ikhlas sunniyah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, barangkali ini saja yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dari apa yang kita kaji. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran ke 29 tentang hak jiwa. Jiwa kita punya hak, apa saja haknya yang harus kita tunaikan, dan kita sudah 2/3 dari kitab ini sudah membacanya, insyaallah sedikit lagi. Baik, ada pertanyaan atau saya yang bertanya? Ada pertanyaan? Ustaz, manakah yang lebih utama antara istighfar dan membaca Al-Quran? Ini pertanyaannya, kalau lebih utama, ini pertanyaan yang sangat sulit. Mana yang lebih utama, ini apa ini apa ini, dan seterusnya. Ya, baik. Karena membaca Al-Quran
adalah seutama-utama zikir. Seutama-utama zikir. Tapi ada pertanyaan yang mirip dengan ini. Ya, zikir, mana yang lebih utama, zikir dengan istighfar? Mana yang lebih utama, zikir dengan istighfar? Kalau misalkan baca Quran dimasukkan ke zikir ini pernah dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Ikhwani fillah, kalau ada baju kotor, ya, lebih bagus dicuci atau dikasih hiasan? Ada baju kotor, bau asem, udah kotor. Antum ketika melihat baju kotor, wah ini baju kotor nih, apa yang antum lakukan? Dicuci atau dihias-hias? Ya, jawabannya dicuci. Oleh karena itu ikhwan fillah, kalau kita merasa banyak kotorannya, banyak dosanya, maka lebih baik kita ini banyak beristighfar daripada zikir-zikir yang lain. Karena kalau kita kotor, lebih utama kita banyak beristighfar, minta ampun agar disucikan dari dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat istighfar itu sangat banyak sekali. Manfaat istighfar sangat-sangat banyak sekali. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Baik. Dan membaca Al-Qur'an juga utama. Zikir-zikir yang lain juga utama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ikhwan fillah mengingatkan kita, fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir utama. Ingat ayat yang mulia ini ikhwan fillah. Kalau misalkan antum ya tidak dikenal sama orang, tidak dipandang sama orang, enggak disebut-sebut namanya, ya, istilah sekarang yang di FB atau tidak di like. Apa itu like? Ya, tidak usah bingung, tidak usah sedih. Aduh, ingat ayat ini, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Siapa yang ingatnya? Siapa yang menyebutnya? Allah yang menyebutnya. Enggak, kalau Allah mengingat kita, Allah menyebut kita, pujian manusia, seluruh manusia yang ada di muka bumi enggak butuh kita, sama sekali enggak butuh. Karena siapa yang muji? Allah. Siapa yang ingat kita? Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat ayat yang mulia ini saja. Kita disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita zikir dengan ikhlas, Allah ingat kita. Enggak butuh pujian orang, enggak butuh sebutan dari orang lain, butuh sebutan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Kita baca istighfar di jalan sendiri, astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dapat kenikmatan alhamdulillah. Ya. Naik Allahu akbar, turun subhanallah. Itu. Kita selalu zikir, Allah akan nyebut-nyebut kita. Enggak peduli orang nyebut atau tidak, enggak peduli. Karena ada orang sedih, kok saya enggak disebut-sebut namanya ya. Nah ya akhi, fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Ingat, ini kalimat ini harus ada di hati kita. Fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum. Ini janji Allah. Ingatlah aku, aku akan ingat kalian. Zikirlah kepadaku, aku akan sebut kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebut Anda. Ya, penyebutan manusia walaupun presiden enggak butuh. Butuh sebutan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Zikir besar. Nah, istighfar dengan zikir, kalau kita merasa kotor lebih utama apa? Kata Ibnu Taimiyah, lebih utama istighfar. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu. Karena sekali lagi ikhwan fillah, banyaknya musibah atau musibah yang menimpa kita karena apa? Karena perbuatan tangan kita. Ya, ketika kita sempit, dada sesak, tidak nyaman, sempit, hidup susah, berarti kita ini harus kembali kepada Allah, beristighfar. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan istri kita, jangan salahkan anak, jangan salahkan tetangga, jangan salahkan guru, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan murid. Kembali istighfar, astagfirullah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi,
marah nggak sama istrinya? Nggak marah sama istrinya. Langsung berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kan? Banyak juga yang lain. Ya, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ya, ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah, kemudian beliau melihat kaumnya tidak nerima, beliau pergi, singkat ceritanya naik ke perahu, perahunya oleng, mau tenggelam. Kalau misalkan tidak dilemparkan salah satu dari mereka, tenggelam semua. Akhirnya bikin apa? Undian. Keluarlah Nabi Yunus. Mereka nggak mau sebenarnya Nabi Yunus, ini Nabi, masa dilemparkan ke laut? Nggak mau. Gitu. Tapi keluarnya Nabi Yunus terus, dilempar akhirnya. Masuk ke laut, dimakan sama ikan besar. Dan Nabi Yunus selalu berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa ant, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Ini tauhid. La ilaha illa ant subhanak, dan ini tasbih. Inni kuntu minadz zalimin, dan ini istighfar. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ucapan Nabi Yunus ini ikhwan fillah ada 3 hal: tauhid, tasbih, dan istighfar, minta ampun. Subhanallah. Dan kita selalu ingat ini. Kemudian Allah selamatkan. Ya. Kalau kata Allah, kalau seandainya Nabi Yunus ini tidak termasuk orang-orang yang suka bertasbih, ini saya akan berada di perut Hud ini lama sekali. Ini Nabi Yunus nggak salahkan siapa-siapa, minta ampun pada Allah. Oleh karena itu ikhwan fillah, Ahlussunnati wal Jamaah ketika menghadapi fitnah, apalagi fitnah sultan, ujian kekuasaan, pemerintah misalkan zalim, pemerintah zalim, pemimpin penguasa zalim, kembalinya kemana? Kembalinya ke diri-diri kita. Minta ampun sama Allah, perbaiki diri kita, insya Allah akan diganti dengan pemimpin yang lebih baik. Ini kata ulama, jangan dilawan dengan pedang, karena Allah sedang hukum. Karena kan pemimpin cermin dari apa? Dari rakyatnya, pemimpin itu. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika diomongin sama rakyatnya, dulu ya, di zaman Anda begini-begini dan seterusnya. Ya. Tidak seperti zaman Abu Bakar dan Umar. Kata Ali radhiyallahu an, gimana bilangnya? Di zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya ana, seperti saya rakyatnya. Di zaman saya rakyatnya seperti ente. Dibalikin sama Ali bin Abi Thalib. Itu. Jadi ikhwani fillah, kalau kita ingin pemimpin yang baik, kita perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Banyak istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bikin kekacauan. Ceramah di mimbar-mimbar, bikin orang panas. Kemudian nulis status di medsos, ya, tentang pemerintah ini dan itu. Akhirnya orang yang baca panas, enggak taat sama pemerintah dalam hal yang baik, akhirnya benci sama pemerintahnya. Ini musibah besar. Ini salah satu fikrah khawarij seperti ini. Ya, ini bahaya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana apabila orang tua meninggal tidak pernah melakukan amal soleh selama hidupnya, namun qadarullah ada anaknya yang mendapat hidayah dan melakukan amal soleh, apakah orang tua tersebut mendapatkan pahalanya? Selama orang tuanya kita hukumi masih muslim, masih mukmin, ya, maka apabila ada anak soleh, pahalanya kembali kepada orang tuanya. Hadisnya umum, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi, kata Rasulullah SAW. Dan anaknya, kata Rasulullah SAW, itu bagian daripada usahanya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apalagi anaknya minta ampun untuk kepada Allah untuk orang tuanya.
kebaikan di atas kebaikan. Ustaz, saya baru melangkah di sini. Mohon doanya Ustaz. Yang mau saya tanyakan, bolehkah kita menyebut yang sudah meninggal dengan almarhum atau almarhumah? Bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau istilah almarhum atau almarhumah sebagai label, ini enggak boleh. Kalau hanya doa, ini boleh. Ya. Tapi kalau asyahid sama sekali enggak boleh. Asyahid fulan misalkan gitu ya. Karena ada kalau kita sebutkan rahimahullah, ya, misalkan fulan rahimahullah, ini boleh. Ya. Tapi lebih baik kita hindari karena takutnya label. Ya. Kan kita enggak tahu si mayit itu dirahmati atau tidak. Tapi kita berdoa rahimahullah. Ya. Dan dari sini juga saya ingatkan ikhwani fillah bahwa banyak di antara kaum muslimin yang latah. Latahnya apa? Ketika ada non muslim meninggal, ya, kemudian ditulislah berita di majalah atau di koran turut berduka cita atas kematian misalkan si fulan, ya, binti fulan atau bin fulan, ya. Semoga Allah merahmatinya, begitu ya. Padahal agamanya misalkan bukan agama Islam, ini enggak boleh. Apalagi Buddha, Hindu, ini enggak boleh. Ya. Lihat ketika Rasulullah SAW menjenguk pamannya yang sedang sakaratul maut, siapa namanya? Abi Thalib. Rasul katakan, ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku akan berhujjah di hadapan Allah dengannya. Sampai 3 kali. Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah Anda benci terhadap milahnya Abdul Muttalib? Terus sampai dia enggak mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasul bilang, la astaghfirullahu lak ma lam unha anka. Saya akan mintakan ampun kepada Allah untukmu selama tidak dilarang. Apa kata Allah? Turunlah sebuah ayat di surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba ila akhirih. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik yang sudah meninggal walaupun mereka kerabatnya sendiri. Jadi kalau ada orang non muslim meninggal, enggak boleh kita doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ya, amin amin semuanya juga. Ini enggak boleh. Ini akidah, ya, akidah yang harus kita pahami. Pak Ustadz, apakah seorang yang meninggal tetapi masih punya utang, apakah ia tertahan di dalam kuburnya? Mahbus, iya, tertahan. Hadis yang umum, tertahan. Karena utang ini adalah dengan hak hamba hubungannya. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah yang satu ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan ikhwani fillah, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.